Kita semua hidup di era yang keren, kan? Era di mana seluruh dunia ada di genggaman tangan kita. Smartphone, tablet, laptop, jendela ajaib ke internet, ke media sosial yang enggak pernah tidur, ke game-game seru yang bikin lupa waktu. Ingat, waktu pertama kali pegang HP canggih? Atau pertama kali main game online bareng teman-teman? Rasanya luar biasa, kan? Koneksi instan, hiburan tanpa batas, pengetahuan di ujung jari. Itu bagian dari diri kita sekarang. Nggak bisa dipungkiri, teknologi ini membawa banyak hal baik. Belajar jadi lebih mudah, komunikasi sama teman atau keluarga yang jauh jadi gampang, bahkan bisa ketemu orang baru dengan minat yang sama dari seluruh dunia. Tapi kadang, saking asiknya, kita lupa satu hal, bahwa jendela ini, sehebat apapun, tetaplah sebuah jendela. Ada dunia nyata di baliknya. Dunia nyata yang juga punya suara, warna, perasaan, dan orang-orang yang penting. Pernahkah kamu merasa sulit banget buat lepas dari layar? Kayak ada magnet yang menarik tanganmu setiap kali ada waktu luang? Atau mungkin waktu yang seharusnya dipakai buat belajar, kumpul sama keluarga, atau sekadar tidur, malah habis begitu aja di depan layar? Kalau iya, dengerin baik-baik. Karena cerita ini mungkin tentang kamu, atau tentang temanmu, atau tentang seseorang yang mungkin kamu kenal. Cerita tentang bagaimana sesuatu yang awalnya menyenangkan bisa berubah jadi jebakan. Dan ya, ini bukan sekadar kebiasaan buruk biasa. Ini bisa jadi sesuatu yang serius, sesuatu yang oleh para ahli di seluruh dunia mulai diakui sebagai penyakit. Kenalin, namanya, kita sebut saja dia Rian. Usianya sebayamu, atau mungkin setahun 2 tahun di atas atau di bawahmu. Rian itu anak yang pintar, dulunya suka banget main bola, kadang ikut ekskul musik di sekolah. Dia punya geng teman yang asik, keluarga yang sayang sama dia. Awalnya, gadget buat Rian sama kayak buat kita semua. Buat chat sama teman, browsing tugas sekolah, lihat-lihat meme lucu di media sosial. Terus, dia mulai kenal sama satu game online. Game itu lagi hits banget waktu itu. Teman-temannya banyak yang main. Awalnya, Rian main cuman buat ikut-ikutan, biar nyambung kalau ngobrol sama teman. Seru sih, bisa mabar, main bareng sama teman-teman. Di dunia maya, ngerjain misi bareng, ngalahin musuh bareng. Rasa kebersamaan itu kuat banget meskipun cuman lewat suara di headset atau chat di layar. Lama-lama, waktu main gamenya makin banyak. Pulang sekolah, bukannya ngerjain PR atau main bola, Rian langsung nyalain komputer atau buka HP. Main 1 jam, terus 1 jam lagi, dan lagi. Sampai nggak sadar, jam di dinding udah nunjukin angka yang seharusnya buat tidur. Pagi harinya, Rian bangun kesiangan, buru-buru ke sekolah. Di kelas, dia sering ngantuk. Gurunya jelasin pelajaran, otaknya malah mikirin strategi game semalam. PR kadang nggak dikerjain, atau kalau dikerjain pun asal-asalan. Nilainya mulai turun. Teman-temannya, yang dulunya mabar bareng, mulai khawatir. Mereka ngajak Rian main bola lagi, atau nongkrong di kafe biasa. Tapi Rian selalu nolak. Ah, lagi nanggung nih, katanya. Bentaran lagi naik level. Atau lagi ada event penting di game, nggak bisa ditinggal. Alasannya selalu tentang game. Ibunya mulai perhatiin. Rian, kamu kok sekarang di kamar terus? Nggak main sama teman-teman lagi? Tanya ibunya lembut suatu sore. Rian cuma jawab singkat tanpa lihat muka ibunya. Matanya terpaku di layar HP. Lagi nggak mood, Bu. Bapaknya coba ngomong. Yan, gadget terus nanti matamu rusak loh. PR-nya gimana? Udah selesai? Rian nyaut agak ketus. Udah Pak, sebentar lagi juga selesai ini gamenya. Padahal, sebentar lagi itu bisa berarti 2 atau 3 jam ke depan. Dia mulai sering bohong soal berapa lama dia main. Kalau ditanya, bilangnya cuma bentar, padahal udah berjam-jam. Kalau HP-nya diambil atau internet dimatiin, Rian bisa ngamuk, marah-marah, banting pintu, atau ngurung diri di kamar, sambil mukanya cemberut, gelisah, kayak orang yang lagi sakau. Nggak enak banget perasaannya kalau nggak megang gadget atau nggak online. Dunia offline rasanya hambar, membosankan, bikin nggak nyaman. Dia merasa lebih hidup, lebih keren, lebih berarti di dunia maya. Di game, dia punya tim yang butuh dia. Dia bisa jadi pemimpin, dia bisa dapat pengakuan setiap kali naik level atau menang. Di media sosial, dia bisa lihat postingan orang lain dan merasa terhubung, atau bikin postingan sendiri dan dapat likes atau komen yang bikin hatinya hangat sesaat. Di dunia nyata, PR numpuk, nilai jelek, dimarahi orang tua, ditinggal teman-teman yang mulai bosan ngajak dia tapi selalu ditolak. Sampai puncaknya,
Rian ketinggalan pelajaran di sekolah parah banget. Waktu ujian kenaikan kelas, nilainya anjlok. Dia nggak naik kelas. Ini pukulan telak buat dia dan keluarganya. Orang tuanya sedih dan marah. Rian sendiri, sebenarnya dia takut dan malu. Tapi di saat yang sama, dia merasa dunia nyata ini memang berat. Dan cuman di dunia maya dia bisa merasa hebat lagi. Kisah Rian mungkin terdengar ekstrim, tapi percayalah, ini bukan cerita fiksi murni. Ini cerminan dari banyak kasus yang terjadi di sekitar kita dan juga di belahan dunia lain. Para ahli, psikolog, psikiater, dan organisasi kesehatan mulai melihat pola-pola ini berulang. Mereka melihat seseorang kehilangan kontrol atas penggunaan gadget atau internet, mengabaikan aspek penting lainnya dalam hidup, mengalami gejala putus zat, withdrawal, berupa gelisah, marah, atau depresi saat tidak bisa mengaksesnya dan terus melakukannya meskipun tahu itu berdampak buruk. Pola inilah yang sangat mirip dengan kecanduan pada zat kimia seperti narkoba atau alkohol, atau kecanduan pada perilaku lain seperti judi. Maka muncul pertanyaan besar, apakah kecanduan gadget, internet, atau game ini bisa disebut sebagai penyakit serius? Jawabannya, semakin banyak bukti dan konsensus di kalangan ahli medis dan psikologis di seluruh dunia yang mengarah ke, ya, ini bisa jadi penyakit yang serius, terutama ketika sudah mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari secara signifikan. Mari kita lihat beberapa contoh dari luar negeri. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memberi gambaran seberapa serius masalah ini dan bagaimana negara-negara lain menghadapinya. Di Korea Selatan misalnya. Negara ini dikenal sebagai salah satu negara dengan penetrasi internet tercepat dan budaya game online yang sangat kuat. Banyak warnet atau PC bank yang buka 24 jam. Game online adalah bagian besar dari kehidupan sosial remaja dan dewasa muda di sana. Tapi di balik itu muncul masalah kecanduan yang signifikan. Ada laporan kasus-kasus ekstrim, orang yang bermain game tanpa henti selama berhari-hari, sampai lupa makan, minum, bahkan tidur, yang berakhir dengan kolaps karena kelelahan ekstrim atau dehidrasi. Ada kasus tragis di mana orang tua menelantarkan anak mereka karena terlalu asyik bermain game online. Pemerintah Korea Selatan sadar akan masalah ini dan termasuk yang paling awal mengambil langkah serius. Mereka mendirikan pusat-pusat konseling dan rehabilitasi khusus untuk kecanduan game dan internet. Bahkan ada program bootcamp atau camp pelatihan semacam detox digital, di mana para remaja yang kecanduan diajak menjauh dari teknologi dan melakukan aktivitas fisik serta terapi. Ini menunjukkan bahwa masalah ini dianggap cukup serius sampai pemerintah merasa perlu campur tangan dengan program rehabilitasi yang intensif. Pindah ke Tiongkok. Negara ini juga memiliki populasi pengguna internet dan gamer online yang sangat besar. Seperti Korea Selatan, Tiongkok juga menghadapi epidemi kecanduan internet dan game di kalangan remaja. Pemerintah Tiongkok juga merespons dengan langkah-langkah drastis. Mereka menerapkan pembatasan jam bermain game online untuk anak di bawah umur dan juga mendirikan banyak pusat rehabilitasi. Beberapa pusat rehabilitasi ini metodenya cukup kontroversial. Ada yang menggunakan pendekatan yang sangat disiplin, mirip kamp militer, dengan latihan fisik intensif dan jadwal ketat selain terapi psikologis. Keberadaan pusat-pusat ini dalam jumlah besar dan dukungan pemerintah menunjukkan skala masalah yang mereka hadapi dan bagaimana mereka menganggapnya sebagai ancaman kesehatan masyarakat yang serius. Di negara-negara barat, seperti Amerika Serikat, dan di Eropa, pendekatan utamanya lebih pada pengakuan klinis dan terapi. Para psikolog dan psikiater mulai secara resmi mendiagnosis kondisi yang disebut Internet Gaming Disorder, gangguan bermain game internet, atau Internet Addiction Disorder, gangguan kecanduan internet. Organisasi kesehatan besar seperti American Psychiatric Association dan Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, telah memasukkan gangguan bermain game atau gaming disorder sebagai kondisi kesehatan mental yang perlu diperhatikan dan dapat didiagnosis. Dalam klasifikasi penyakit mereka, khususnya di ICD-11 WHO yang berlaku secara global,
Ini adalah langkah sangat penting. Masuknya gaming disorder ke dalam daftar penyakit resmi WHO, artinya kondisi ini diakui oleh komunitas medis global sebagai masalah kesehatan yang sah, bukan sekadar kenakalan atau kebiasaan buruk. Ini berarti para profesional kesehatan dilatih untuk mengenali dan menangani masalah ini, dan penelitian tentang penyebab serta pengobatannya semakin digalakkan. Contoh-contoh di luar negeri ini menunjukkan bahwa kasus Rian bukanlah kasus terpencil. Ini adalah spesialian dari fenomena global. Ribuan, bahkan jutaan remaja di seluruh dunia bergulat dengan masalah yang sama. Kehilangan kendali atas penggunaan teknologi yang awalnya menghibur. Dan dampak buruknya nyata. Kesehatan fisik, kurang tidur, mata kering dan lelah, sakit kepala, postur tubuh yang buruk, jarang bergerak, kurang olahraga, pola makan yang nggak teratur, bahkan berisiko obesitas atau masalah kesehatan lainnya akibat gaya hidup yang nggak aktif. Kesehatan mental, cemas, mudah tersinggung, depresi, apalagi kalau gagal di game atau media sosial. Merasa kesepian meskipun terhubung secara online, citra diri yang rendah, membandingkan diri dengan orang lain di medsos, kesulitan konsentrasi, kehidupan sosial, menjauh dari teman dan keluarga di dunia nyata, kehilangan kemampuan berkomunikasi tatap muka, lebih nyaman berinteraksi online daripada offline, konflik dengan orang tua atau orang terdekat. Pendidikan, pekerjaan, nilai anjlok, bolos sekolah, atau kuliah dipecat dari pekerjaan, kesulitan fokus pada tugas yang membutuhkan konsentrasi jangka panjang. Finansial, menghabiskan banyak uang untuk item di dalam game, in-game purchases, atau fitur premium di aplikasi, bahkan sampai berutang. Jadi, kembali ke Rian. Setelah enggak naik kelas, Rian benar-benar terpukul, orang tuanya juga. Mereka akhirnya sadar ini bukan cuma Rian yang bandel atau malas. Ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang butuh penanganan serius. Orang tua Rian mulai mencari informasi. Mereka bicara dengan guru BK di sekolah Rian. Mereka browsing di internet, ironis ya. Mereka tanya ke teman-teman yang mungkin pernah dengar masalah serupa. Akhirnya, mereka menemukan seorang psikolog yang punya pengalaman menangani kecanduan digital. Awalnya Rian nggak mau. Dia ngerasa nggak gila, nggak sakit. Dia cuma ngerasa dunia nyata itu nggak adil dan nggak seru. Tapi orang tuanya terus membujuk dengan lembut tapi tegas. Mereka bilang, ini bukan hukuman, nak. Ini ikhtiar kita bareng-bareng biar kamu bisa nemuin kebahagiaan kamu lagi, kebahagiaan yang asli, bukan cuma di layar. Hari pertama ke psikolog, Rian cuma diam aja, matanya lihat kemana-mana kecuali ke muka psikolognya. Dia masih merasa malu dan defensif. Psikolognya nggak langsung menghakimi. Dia dengerin Rian, nanya soal game apa yang disukai, soal teman-temannya. Di game soal perasaannya waktu main dan juga perasaannya waktu nggak main. Perlahan, Rian mulai terbuka. Dia cerita gimana dia merasa hebat waktu menang di game, gimana dia merasa dicari dan dibutuhkan sama timnya. Dia juga cerita gimana dia merasa cemas dan gelisah kalau nggak main, takut ketinggalan update atau event. Dia cerita gimana dia ngerasa sendirian di kamar, padahal lagi terhubung sama puluhan orang di dunia maya. Psikolog menjelaskan pada Rian dan orang tuanya bahwa otak manusia, terutama otak remaja yang masih berkembang, sangat responsif terhadap stimulus yang memberikan rasa senang dan penghargaan instan, seperti notifikasi kemenangan di game, likes di medsos, atau chat yang masuk. Pengalaman-pengalaman ini memicu pelepasan dopamin, zat kimia di otak yang membuat kita merasa senang. Kalau ini terjadi terus-menerus dan intens, otak bisa jadi terbiasa dengan level stimulasi tinggi ini, membuat dunia nyata yang punya proses lebih lambat terasa kurang menarik. Ini bukan salah Rian sepenuhnya, tapi otaknya sedang dalam fase rentan terhadap pola perilaku adiktif ini. Ini penjelasan ilmiah yang disederhanakan, tapi cukup buat Rian mengerti bahwa ini bukan cuma masalah kemauan. Ini ada hubungannya sama kerja otaknya. Psikolog itu juga memberi contoh-contoh dari luar negeri. Kasus-kasus yang lebih parah, camp-camp rehabilitasi, pengakuan dari WHO, itu membuat Rian terdiam. Ternyata dia nggak sendirian. Dan masalah ini benar-benar bisa jadi serius. Perjalanan Rian untuk pulih nggak instan. Ada hari-hari baik, ada hari-hari buruk. Ada kalanya dia merasa semangat untuk berubah. Ada kalanya dia masih tergoda dan kembali ke kebiasaan lama, meskipun cuma sebentar.
Psikolog dan orang tuanya membantu Rian bikin jadwal. Jadwal yang lebih seimbang. Ada waktu buat sekolah dan belajar, waktu buat bantu di rumah, waktu buat olahraga atau hobi lamanya. Dia mulai main bola lagi meskipun awalnya canggung. Waktu buat ketemu teman-teman di dunia nyata dan, ya, masih ada waktu buat gadget dan internet, tapi dengan batasan yang jelas dan disepakati. Mereka juga sepakat soal aturan. HP nggak boleh dibawa ke kamar tidur. Komputer ada di ruang keluarga, bukan di kamar Rian. Ada jam-jam tertentu di mana semua anggota keluarga, termasuk orang tuanya, menyimpan gadget mereka dan melakukan sesuatu bersama, entah ngobrol, makan malam, main kartu, atau jalan-jalan. Teman-teman Rian di dunia nyata ternyata menyambut dia kembali. Mereka senang Rian mau diajak nongkrong lagi, mau diajak main bola lagi. Rian mulai merasakan lagi asyiknya ketawa bareng, ngobrol tatap muka, atau sekadar diam bareng tanpa perlu lihat layar. Rasanya beda. Ada kehangatan yang nggak bisa digantiin sama interaksi online. Setiap kali muncul keinginan kuat buat main game terus-terusan atau scrolling medsos tanpa henti, Rian belajar cara mengatasinya. Psikolog ngajarin teknik relaksasi, mencari aktivitas pengganti, atau sekadar menunda keinginan itu selama 15 menit sambil melakukan hal lain. Dia juga diajak untuk mengenali pemicu. Kapan biasanya keinginan itu muncul? Saat bosan, saat stres, saat merasa kesepian? Dengan mengenali pemicunya, dia bisa siap-siap dan mencari cara lain untuk mengatasi perasaan itu. Memang sulit. Kadang dia masih kangen sama euforia kemenangan di game atau rasa terhubung instan di medsos. Tapi dia juga mulai merasakan kelegaan. Tidurnya jadi lebih nyenyak. Kepalanya nggak sesering dulu sakit. Konsentrasinya di sekolah membaik, pelan-pelan. Nilainya mulai naik lagi. Dia bisa ngobrol lebih enak sama orang tuanya. Dan dia menemukan dunia nyata ternyata nggak seburuk yang dia pikirkan waktu dia sibuk bersembunyi di balik layar. Dunia nyata punya tantangan, iya, tapi juga punya keindahan dan kebahagiaan yang tulus. Cerita Rian adalah pengingat. Pengingat bahwa teknologi itu kuat. Ia bisa jadi alat yang luar biasa, tapi ia juga bisa jadi tuan yang kejam kalau kita nggak hati-hati. Kecanduan gadget, internet, atau game itu nyata. Itu bukan sekadar malas atau kurang disiplin. Itu adalah kondisi yang bisa memengaruhi otak, emosi, perilaku, dan merusak kehidupan seseorang di dunia nyata. Ya, ini adalah penyakit serius yang diakui oleh para ahli kesehatan di seluruh dunia, seperti yang kita lihat dari contoh di Korea Selatan, Tiongkok, Amerika, dan pengakuan dari WHO mengenalinya adalah langkah pertama yang penting. Oh, mungkin kamu sendiri yang merasa mulai kehilangan kendali, atau mungkin kamu melihat tanda-tandanya pada temanmu. Jangan takut atau malu. Kamu nggak sendirian. Kalau kamu merasa mulai terjebak, atau kalau kamu mengkhawatirkan temanmu, akui perasaannya. Mengakui bahwa ada masalah itu butuh keberanian besar. Bicara dengan seseorang yang kamu percaya. Orang tua, guru BK, konselor sekolah, pemuka agama, atau teman dekat yang bijak. Ceritakan apa yang kamu rasakan atau apa yang kamu lihat. Cari informasi yang benar. Pelajari lebih lanjut tentang dampak kecanduan digital dari sumber-sumber terpercaya. Pertimbangkan mencari bantuan profesional. Psikolog atau psikiater bisa memberikan dukungan dan strategi yang tepat. Ini bukan tanda kelemahan, justru tanda kekuatan bahwa kamu mau berjuang untuk diri sendiri. Cari kegiatan lain yang menyenangkan di dunia nyata. Olahraga, seni, musik, membaca buku, jalan-jalan di alam, menghabiskan waktu berkualitas dengan keluarga atau teman tanpa gadget. Isi waktu luangmu dengan hal-hal positif yang menyeimbangkan hidup digitalmu. Tetapkan batasan yang jelas untuk penggunaan gadget dan internet dan berusaha keras untuk mematuhinya. Matikan notifikasi yang nggak penting. Tentukan zona bebas gadget di rumah. Teknologi adalah bagian dari masa depan kita. Tapi biarkan dia menjadi alat, bukan borgol. Biarkan dia menjadi jembatan untuk terhubung, bukan dinding yang mengisolasi kita dari dunia nyata. Ingat Rian, dia jatuh tapi dia bangkit lagi. Dia mengakui masalahnya, mencari bantuan, dan berjuang untuk mendapatkan kembali kendali atas hidupnya. Kamu atau temanmu juga bisa. Dunia nyata menunggumu dengan segala keindahan, tantangan dan koneksi manusia yang tulus. Jangan sampai kamu melewatkannya karena terlalu asyik melihat dunia lewat jendela layar. Semoga cerita ini
bisa menjadi renungan. Jagalah dirimu, jagalah teman-temanmu. Dan ingat, ada kehidupan yang indah di luar sana, di luar layar, estimasi.